biasanya 2 hari nggak ketemu burung, ntar tahu-tahu kita ketemuin burung lovebird yang sama gitu kan, dia mau bunyi nggak satu sama lain gitu. Kalau misalkannya dia mau bunyi, ya coba kita jajal-jajal bawa ke lapangan gitu kan, kita ajak kontes. Jadi semuanya sih nggak ada yang instan sih, nggak bisa langsung juara tuh, hoki banget kalau kayak gitu. Balik lagi di Grasak Grusuk Podcast, tempat di mana kalian akan menemukan pembahasan yang baru, bermanfaat, serta dengan narasumber yang berkualitas, yang pastinya menjadikan hidup kalian udah nggak grasak grusuk lagi. Dan episode pembahasan kita hari ini adalah berbisnis sampai puluhan juta. Mau tahu bisnis apa yang dimaksud? Kita sambut Bung Ical Bung Arel. Gua kira Ridho Roma. Ternyata memang mirip lah sedikit. Ridho Romi. Oh, Romi. Ini Rominya. Halo Bang Roma, ternyata ada Bung Romi di sini. Bung Ical, apa kabar hari ini? Baik, Bung Arel sendiri gimana, sehat? Luar biasa. Alhamdulillah ya. Pagi kayak gitu ya. Makin gemuk aja itu. Ini celengan. Jadi sama nih celengan juga. Kayaknya gedean situ deh. Iya. Bung Ical, ini yang gua kagum dari lu tuh adalah di saat pandemi COVID ini, Bung Ical ini memutuskan keluar dari pekerjaannya dan dia fokus di hobinya sampai dia berbisnis di hobinya. Itu bagaimana ceritanya itu? Sebenarnya udah lama sih nyiapin ini semua kan. Cuman mungkin ada di pikiran tuh kalau nggak mulai kapan gitu kan. Akhirnya udah lama sih, setahun lebih lah kurang lebih memikirkan ini kan. Dan akhirnya ya udah gue putusin buat sekarang lah memulainya kan. Ternyata pas begitu dimulai ada pandemi, ya kita hadapin aja lah, bismillah ya kan. Kuncinya bismillah ya. Bismillah, benar. Berarti sebelum lo fokus sampai saat ini, mundur beberapa tahun ke belakang, Bung Ical itu hobi dan sambil bekerja. Iya. Menekuninya itu ya. Menekuni 2 kaki. Dan sekarang lu itu benar-benar nyemplung di hobi lu. Di hobi semua. Dan bikin bisnis di situ ya. Iya, karena gue pengen bikin hobi gue ini sebagai mata pencarian gue, dan kurang lebih gue bisa bikin lapangan pekerjaan lah, walaupun kecil-kecilan gitu kan, bisa ngebantu orang sekitar gitu kan. Wih, luar biasa. Kalau boleh cerita sedikit, waktu lu memutuskan untuk fokus di hobi dan bisnis lu ini, pastinya lu kan berbicara sama orang terdekat, dan kalau nggak salah lu juga udah punya istri kan. Nah umumnya kan kayak gue sendiri pun gue punya hobi lah. Bohong kalau gue nggak mau menekuni hobi gue sampai punya bisnis. Tapi kan untuk membicarakannya itu dengan pasangan kita, konsekuensinya itu seperti apa sama istri lu? Pasti kan istri lu nggak langsung nerima gitu aja kan. Kalau lu kerja kan istilah ada gaji 1 bulan. Iya. Kalau bisnis kan apalagi untuk merangkak dari awal tuh agak Kalau susah. kerja kan emang ada hasil yang pasti ya. Ya awalnya sih emang agak cekcok sih. Maksudnya cekcok tuh dalam arti kita tukar pikiran ya. Kita tukar pikiran, bagaimana kita bisa ngebawa pikirannya mereka gitu kan. Kita ngeyakinin nih bahwa kita tuh mampu, kita bisa buat keluar dari zona yang kayak gitu-gitu aja. Zona nyaman. Iya, zona nyaman itu kan. Sedangkan kita kan bekerja, memang kita punya penghasilan pasti, tapi ya penghasilan kita ya itu-itu aja gitu kan. Tanpa kita sadari kalau misalkan kita keluar dari zona nyaman, kita bisa menghasilkan yang lebih, kenapa enggak gitu kan. Jadi yang dipikirin pada saat waktu pertama itu ya, gue harus bisa lebih. Dan ketika udah nemu jalan yang lebih, dikasih jalan sama Tuhan, ya gue jalanin gitu. Dan itu udah istri udah yakin banget lah. Udah yakin banget. Dan lu udah pasti jalan berdua sama istri udah pasti itu ya. Benar. Maksudnya udah bener-bener niat. Ketika kita udah ngeyakinin orang yang kita sayang bahwa kita tuh mampu di jalan ini, dan kita bener-bener harus, ya istilahnya kita mulai dari nol bareng-bareng, ngerintis bareng-bareng, insya Allah Tuhan pasti kasih jalan. Bener, setuju. Itu ini kita baru awal nih, tapi udah dalam banget pembahasannya, Cal. Iya kan? Yeah. Bung Ical, selama perjalanan hobi lo yang sekarang nih, mungkin orang juga belum tahu ternyata lu punya hobi selain. Nah ya, buat kalian yang belum tahu, Bung Ical itu sekarang menekuni hobinya itu di dunia burung ya, lovebird ya. Tapi kalau misalkan lu bercerita di awal, hobi lu itu yang lu boleh sharing langsung ke burung atau ada
hobi lain waktu Oh, itu? enggak. Awalnya itu saya di dunia cupang ya. Mainnya itu Cupang. ikan Ikan. ikan cupang Gue pas dengar kata cupang gue ingat muda, Cal. di leher. Ah? Enggak. Oh enggak lah, ketek. Oh, dikasih enggak. Jadi tuh awal mulanya tuh dulu di ikan cupang. Ikan cupang tuh sempet dari 2006 7 lah. 2006 2007 itu udah main sampai kurang lebih 2014-an lah. Itu awal mulai bisnis di dunia hobi, tapi itu masih sambil kerja. Sambil kerja waktu itu ya. Mm-mm. Cupang itu ya. Nah, bisa mulainya burung itu karena awalnya kan dari ikan. Dulu juga jalan sempet sama burung. Cuma pas di pertengahan tuh Hmm. kayak lebih mudah di burung gitu kan. Karena di burung pun juga udah banyak penggemarnya. Jadi udah diterjunin tancapnya di burung. Dan si cupang itu waktu itu lu pernah ikut lomba apa aja gitu? Iya, lomba kontes hias waktu itu sih, kontesnya kontes cupang hias ya. Jadi kayak kontes cupangnya tuh yang dinilai formnya yang kayak gitu, bukan cupang adunya, tapi untuk cupang hiasnya. Udah sempet kemana-mana juga sih dulu. Nih katanya Bung Ical itu pernah ke luar negeri cuman gara-gara main cupang. Iya, Iya. iya. Negara mana yang udah disambangi? Waktu itu pernah ke Vietnam sama ke Thailand. Ke Vietnam dan Thailand. Iya, untuk ikut kontes sama Singapura nih, 3. Sama Singapura. Iya, kontes IBC. Oh, Kontes cupang IBC. Jadi internasional beta color kalau nggak salah waktu itu. Beta kontes itu kontes. IBC, iya. Keren ya. Main cupang ke luar negeri. Lah gua kerja. Mainnya di Tangerang aja. Sama Pak kita Oh, kedoya. Gokil. Nah, kalau sekarang kan lu hobi di burung ya. Dan kenapa sih yang lu pilih itu burung lovebird? Yang notabene tuh yang gua tahu burungnya itu ya warna-warni. Kenapa lu fokus di burung lovebird? Sedangkan burung-burung yang lain kan banyak. Awalnya sih udah nyoba-nyoba ya. Kayak dulu sempet piara murai, piara cucak hijau juga ada, kacer juga sempet punya. Cuman kalau untuk berbisnis, kenapa pilih lovebird? Karena mungkin lovebird itu paling mudah, simple dan paling murah buat memulai sesuatu bisnis. Paling simpel dan murah. Dan barangnya juga banyak didapat. Kita bisa sembarang beli lovebird untuk dijual lagi. Seperti itu kalau untuk memulai bisnis. Kalau murai, cucak hijau gitu kan dia agak-agak susah dan biayanya juga agak besar. Jadi kalau mau mulai tuh kayak yang mikir modal gue cukup nggak ya. Sedangkan lovebird itu Mm-mm. dengan kisaran uang yang kita punya sepas-pasnya kita masih bisa main. Masih bisa main. Dan juga nggak Gue terlalu juga susah sih buat sempat, ternak. tetangga juga sempat waktu itu kan gila-gila burung ya. Tetangga sempat bilang, Rel, lu kenapa nggak ikutan hobi burung? Gue mikirnya bukan yang nggak mau ikutan ya. Gue ngelihat dia tuh pagi, siang, malam itu yang diliatin burung mulu. Iya mandi belum, sarungan, megang rokok, nyemprot-nyemprot. Itu gue ngelihatnya jadi kalau gue hobi burung juga apa gue nanti seperti itu Iya, gitu kayak kan. mbah-mbah di kampung dong. Dan lu termasuk yang begitu nggak sih? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak sarungan, gue celana kolor lah, boxer lah biar keren. Oh, agak modern dikit ya. Iya. Serius, dan teman gue tuh sampai ngeliatin, gue bilang, lu ngeliatin apa sih? Gue bilang, ini burung gue nggak ada suaranya katanya. Pencet aja kakinya biar ada suaranya. Terus kalau misalkan lu pernah nggak ikut perlombaan gitu, burung-burung lu tuh? Iya juga sih, sekarang kan emang hobinya tuh apa ya, selain miara juga kan ikut-ikut lomba juga kan. Dan ketika lomba itu nanti kalau misalkan ada yang naksir ya baru Paling bisa. jauh ke kota mana yang udah lu sambangi dengan hobi lu itu? Paling jauh Masih di Pulau Jawa sih, baru di Jogja. baru di Jogja. Itu ikut event atau Ikut event Piala Raja 20 waktu itu. waktu itu ikut event Piala Raja 20 Iya, di Jogja, di Yogyakarta ya? Yogyakarta. Terus waktu itu lu juara atau hanya runner up? Nominasi aja waktu itu. Belum sempat bisa menjuarai event-event besar, tapi ada sih beberapa event-event besar yang kita juarai juga pernah ada. Belum lama ini kan di Piala Raja 2, Piala Raja Cup 2 di Wilayah Dantika Bogor.
Itu kita berhasil finish di runner up sama ketiga waktu itu. Terus misalkan nih kayak gue nih, lu racunin gue deh dengan hobi lu. Kalau kalau untuk bulung lovebird kan lu bilang dari awal perawatannya cukup mudah. Mudahnya tuh yang seperti apa? Cukupkah kita cuman gantang kasih empan gitu atau Kalau untuk memelihara lovebird-nya sendiri ya, dia kan burungnya nggak rewel. Kasih makan, udah diemin, sama lah jemur gitu, mandi. Nah, lovebird tuh burung paling kuat kali ya. Soalnya dia tuh kalau misalkan udah dikasih makan, dibiarin 2 hari pun masih kuat. Sedangkan kalau murai dan lain-lain kalau nggak sehari nggak dikasih jangkrik kan udah lemes. Jadi tuh kalau lovebird itu misalkan kita mau pergi keluar kota, pakannya dipenuhin, minumannya dipenuhin 3 hari masih aman. masih aman? Buat ditinggal-tinggal. Jadi ya mudahnya gitu, pemula pun bisa piara lovebird, untuk Pemula piara-piara pun burung. bisa ya. Terus kalau bicara lovebird, itu banyak nggak sih jenis namanya? Gue sih pernah dengar ada yang namanya biola, ada yang namanya si A, si B. Tapi bener, Bener, itu jenis warna ya. Kalau jenis warna banyak. Kalau lovebird tuh cuma ada 2 sih setahu saya. Non clap sama clap. Yang biasanya pada umumnya itu yang clap. kayak motor ya. Iya. Non clap sama clap. Apaan berapa ini? Sebutannya sih seperti itu. Kalau yang clap itu yang pada umumnya kayak sekarang-sekarang di pasar juga banyak. Kalau non clap itu juga banyak, cuman jarang diminati sih kalau yang non clap. Terus kalau misalkan si lovebird ini yang paling banyak dicari itu yang clap apa non clap? Yang clap. Yang clap. Jauh lebih mudah atau gimana? Enggak sih, kalau yang clap itu Atau semakin di depan? Salah ya. umumnya itu yang diperlombakan itu yang lovebird jenis clap ini, bukan yang non clap. Jadi kebanyakan orang suka cari lovebird itu yang clap karena bisa dilombakan, kontesnya juga banyak. Ciri-ciri yang non clap sama clap. Kan kalau yang sering dilombakan clap, itu ciri-cirinya bentuk warnanya kah atau Enggak, warna justru hampir semua sama. Di kelopak mata. kelopak mata? Iya. Cara ngelihatnya gimana itu? Wah, gue sih buntu banget ya masalah bulung lovebird ini. Sampai harus ngeliat bisa di kelopak searching nanti. matanya. Jadi kalau yang clap itu dia punya ring di matanya, ada ring putihnya gitu loh. Kalau yang non clap itu udah nggak ada, kayak langsung bola mata aja. Tapi itu sama kasat mata kita kelihatan tuh. Kelihatan. Ada ring sama Ada enggaknya. kan ada list sama enggak list. Jadi kalau yang clap itu ya mereka punya list di mata putih gitu kan. Ada clap nih gini loh, ini apa sih namanya? Apa sih? Kayak Kelopak ya, ada kelopak. kelopak mata. ya teman-teman. Kalau yang non clap itu nggak ada kelopaknya, langsung aja udah kayak gitu. Dan lu juga kan tadi di awal gue pernah tanya, lu sering banget keluar kota. Kalau kota yang terkesan saat itu lu juara di kota mana? Di Kuningan. Di Kuningan. Waktu itu piala pertama atau juara 1? Banyak pialanya. Dapatnya banyak. Dapatnya banyak. Dapatnya banyak. Jadi paling berkesan itu di Kota Kuningan, dan di Kota Kuningan tuh kita waktu itu kurang lebih 1 minggu. 1 minggu main dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu kan, keliling di Kota Kuningan dan bisa bawa pulang piala banyak, alhamdulillah. Kenapa sampai Gitu. terkesan dengan Kuningan? Apakah hanya di juaranya saja atau ada hal-hal Enggak. lain? Awalnya sih kita silaturahmi ya, kita kan punya temen nih di satu tim ada yang orang Kuningan, kita coba-coba mau main di sana gitu kan. Diem di tempat temen itu dan akhirnya jalan-jalan ya, jadi paling berkesan lah karena lama gitu kan, seminggu, dan makin banyak temen, nambah banyak saudara di sana kan, jadinya seneng aja. Seneng aja ya. Makanya paling berkesan. Kalau yang di luar tuh kayak cuma hari ini event, misalkan sebelumnya nih eventnya hari Minggu, Sabtu berangkat, Minggu di sana, selesai event pulang. Jadi kayak udah yang mau bener-bener cuma buat lomba doang. Kalau Buat lomba aja ya. Kalau yang di Kuningan itu yang kayak bener-bener kita main, kita banyak silaturahmi ke rumah saudara-saudara gitu kan, kenal orang baru, banyak teman baru di satu hobi gitu kan. Jadi lebih berkesan aja sih di Kuningan. Halo orang Kuningan, ada yang terkesan nih Iya. dari kota kalian. Kalau bicara lovebird itu kan banyak tipe, banyak harga. Harga paling murah dan paling mahal di kisaran berapa? Di Ical atau di mana nih? Boleh deh di lu deh. Kalau di Ical itu dari harga bahan itu. Kalau nggak umum dulu aja, Umum ya. Umumnya. Kalau umum itu buat sekarang ya, yang Ical tahu itu dari kisaran 40
50 ribuan lah, dari kisaran 50.000 sampai tak terhingga. Kalau di luar ya sekarang dari paling murah itu sekitar kisaran lopet 50.000 yang warna-warna josan gitulah orang bilangnya. Josan. Heeh. Josan tuh warna-warni gitu. Josan itu hijau standar. Josan. Josan ijo standar. Lu josan banget sih gitu Iya. kan. Pasjo tuh pastel hijau. Oh. Warnanya agak-agak pudar bawa kuning itu pasjo namanya. Kalau Pasjo. kalau untuk lopet yang paling mahal di dunia umumnya itu kan warna ya. Karena kan kalau nggak nilai ekek itu nilainya warna. Itu biola tuh masih termasuk mahal sih menurut saya. Apalagi yang sekarang tuh udah banyak-banyak biola ewing kayak gitu-gitu. Tuh harganya udah bisa kisaran jutaan sih. Oke. Tapi yang gua tahu sih histori Bung Ical itu dia sering banget burungnya tuh juara. Ede. Sombong nggak apa-apa. Enggak, jangan. Oh, jangan ya. Merendah terus, merendah. Kalau untuk kejuaraan, piala apa yang membuat Bung Ical itu paling terkesan? Kalau piala yang paling banget berkesan itu tahun 2019 sama 18 kalau nggak salah. Tahun 2018 Sama 19. 19 itu terkesan. Kenapa? Itu piala presiden waktu itu. Oh, Karena waktu itu main bola burungnya? enggak. Oh enggak. Tetap. Oh itu Liga Presiden. Iya, Liga. Iya itu. Piala presiden di tahun 2018 itu saya punya burung. Dia berhasil finish di juara 3 waktu itu. Dan itu tuh kayak eventnya Kicau Mania 1 Indonesia gitu kan ya. Kicau Mania 1 Indonesia. Kita bisa masuk 10 besar aja udah kayaknya udah bangga banget gitu kan. Sampai bisa masuk juara 3 di tiket utama tuh. Wah, Wah itu juara 3 waktu itu. Iya. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Widih. Lawannya burung-burung YouTube juga. Bukan kaleng-kaleng Bung Ical. Ya kan? Gila, sampai juara 3 dan itu Iya. hadiahnya cukup lumayan besar Hadiahnya ya. cukup lumayan. Oke. Dan mengulang histori itu dengan burung yang sama di tahun 2019. Makanya di Piala Presiden itu kayak yang paling bener-bener berkesan deh. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Walaupun burungnya udah nggak ada. Pialanya segede apa? Pialanya kecil, segini lah, gedean lagi dikit. Oh lebih besar dari ini ya. Ya, cuman nggak dibawa berat. Biasa merendah. Dan kalau misalkan nih, lu kan udah menang nih. Biasa kan kalau di kontes burung itu yang gua tahu, misalkan burung kita menang tuh ada yang nawar tuh. Itu kisaran berapa? Paling tinggi ada nggak pernah nggak sih burung tuh ditawar sampai ratusan juta? Soalnya kalau yang gua tahu sih emang ada beberapa burung yang sampai mencapai 300 juta untuk lovebird sendiri. Ada sih. Dulu sempat ngejual juga, sempat ada tawaran juga. Dulu pernah ngejual burung namanya Jasper. Dulu saya punya burung namanya Jasper. Itu jual lakunya tuh sekitar 60 jutaan. Jasper 60 juta. Buset. Namanya aja keren ya Jasper. Belum lama sih akhir-akhir ini juga ada masuk tawaran sih, cuman masih dipikirkan dulu karena masih sayang sama burungnya. Masih ada burungnya? Masih ada. Set 60 juta nggak dilepas. Enggak, yang itu udah Oh, dilepas. udah dilepas. Yang sekarang ini. Yang sekarang Yang itu sekarang masih dibuat lomba. Lovebird juga. Iya. Lovebird juga namanya siapa? Nama lovebird-nya Heeh. ada. Ada, oh ada. Ini Ya, lovebird-nya ada namanya. oh namanya ada. Oh, gue pikir disamarkan gitu kan, ada. Terus kan biar teman-teman di luar sana juga bisa apa ya, burungnya bisa sama kayak Bung Ical lah. Ada tips nggak sih untuk merawat lovebird sendiri supaya dia dari yang nggak juara sampai akhirnya bisa juara-juara juara-juara se-kabupaten atau se-RT gitu. Se-RT lah ya, juara RT RT dulu lah ya. Ada tips nggak untuk burung-burung teman-teman luar sana mesti diapain sih? Ada sih. Yang penting sih yang pertama itu yakin dulu ya. Yakin kalau kita bisa juara. Terus untuk perawatannya sendiri tuh simple sih, sama aja. Kalau emangnya mau buat lomba, yang penting bahannya dulu. Bahan burungnya dulu kita cari gimana ya, bahannya nih kualitas bisa nggak buat lomba gitu kan. Tapi kadang-kadang ada juga sih bahan yang kualitas buat lomba tapi salah penanganan malah jadi rusak, nggak bisa buat lomba. Maksudnya bahan gimana tuh? Kita beli mahal burung lomba, ternyata kita ngerawatnya nggak bisa rusak burungnya gitu. Oh itu mesti dirawat ya? Jadi
semua balik lagi ke perawatan. Kalau di Ical sendiri sih simple sih ya. Bangun biasanya kan sholat subuh tuh ya, habis sholat subuh dikeluarin di embun, terus sekitar pagi tuh jam 6:30 dia mandi, habis mandi Mandi, mandi apa? Mandi junub? mandi sendiri Oh, kadang gue burungnya kira tuh gitu. burung mandi junub. Kalau mandi berdua kan malu, mandi Iya, sendiri. Kalau mandi berdua biasanya nggak mandi jadinya. Enggak lah, itu mah cukup yang tahu aja. Jadi mandi, habis mandi itu dijemur. Kalau jemur itu sih sekitar 15 menit sampai 20 menit lah sambil tunggu rokok sebatang gitu kan. Sebat. Ya, SBT, dulu. SBT. Aduh, sebat. Oh gitu. iya. Anjir. Bukan endorse kan? Bukan, Oh, bukan. Harus bayar kalau ya. Waduh. Sombong Ya, amat. jadi sah sebat udah gitu baru di angin-angin dengerin dia bunyi. Pokoknya dilatih juga sih. Banyak sih tips-tipsnya lagi kalau emang mau follow aja Facebooknya anjir. Oh, ada Facebooknya di bawah sini teman-teman. Iya. Ical Ege ini dia menerima apa ya, gemblengan burung lovebird ya, iya nggak sih? Sekolah. Iya, Sekolah. Itu gimana kalau misalkan ada teman-teman yang mau sekolahkan burungnya itu ke Bung Ical Ege? Bisa aja sih. Cuman untuk bahan tuh biasanya dari burung yang ada di rumah yang mau ini ya sekolah. Iya. Biasanya kita yang milih sih. Kalau memangnya kriterianya masuk sama apa yang kita cari, biasanya kita baru mau nampung sekolahnya itu. Dan nggak terlalu besar sih biayanya per bulan. Cuma buat bantu pakan sama biaya perawatannya, dan itu pun untuk burungnya sendiri ya. Itu sekitar 700 ribuan sebulan. Mm-mm. Biasanya sih kalau memangnya dari bahan karakternya kita udah dapet, kita udah cocok gitu, biasa sih target tuh setengah tahun, sekitaran 6 bulan. Itu udah pasti jadi burungnya. Insya Allah. Makanya tadi yang balik lagi saya bilang kalau misalkan ya bahannya udah cocok dari kita nih, kita lihatnya kira-kira wah bisa nih burungnya buat karakter kedepannya, itu targetnya kita 6 bulan. Bahkan ada yang nggak sampai 6 bulan juga udah jadi, ada gitu. Jadi nggak semerta-merta gue punya burung, Bung Ical nih, gue punya burung, terus lu terima, lu didik, enggak ya? Saya ada pernah begitu, Bang, burung saya gagu nih, tolong bunyi gimana caranya? Tahu? Iya. Burung gagu? Iya, Ada? kakinya pencet ngik nih udah bunyi, bawa pulang gitu. Gue kira beneran, gue serius nyimaknya. Terus kalau tadi kan Ical udah berbagi tips bagaimana merawat burung. Nah sekarang bagaimana tips dari Bung Ical supaya suara burungnya itu kalau bahasa lovebird ngek-ngek ya? Nah, itu gimana? Ngekek. Iya. Ada perawatan khusus nggak yang bisa Ada dikasih sih. share? Dari Ya nggak usah banyak lah, nggak usah dapur semua gitu. yang paling terutama sih diperhatiin dari segi pakan ya, pakan, vitamin. Pakan itu makanan ya? Iya, pakannya si burung. Jadi kita juga harus cari tahu apa yang dia suka sampai bisa mancing dia buat bunyi gitu kan. Kadang ada orang yang menerka-nerka, yang nggak tahu tapi menerka-nerka gitu ya, sembarang asal, justru malah timbulnya malah merusak yang seperti itu. Yang awalnya tadinya burungnya bunyi, dikasih doping gini-gini, tiba-tiba mandek gitu kan. Anjay, Jadi doping. jadi burungnya tuh cuma sementara gitu bunyinya, nggak stabil. Jadi kita harus perhatiin juga dari segi pakan, vitamin, terus perawatan. Kita juga harus lihat cuacanya juga kan. Kalau cuaca ekstrim bagaimana kita harus ngadepin cuaca ekstrim merawat burung, karena kan cuaca nggak menentu nih, apalagi buat sekarang ini kadang hujan, tahu-tahu panas. Dan yang paling penting banget sih emang kita harus ngelihat kesehatannya si burung, karena kalau burungnya sehat juga ngekeknya rajin. Itu cara Gitu. ngelihat dia sehat apa enggaknya gimana Bung Ical? Gile. Patokan dari Ical sih biasanya dari gayanya ya. Kalau memangnya dia murung kan kelihatan dia murung, muyung, sakit gitu. Dan patokannya tuh sama mandi pagi. Kalau dia berani mandi pagi sendiri, itu bisa dikatakan dia sehat. Oh, lovebird tuh bisa mandi sendiri? Iya, dikasih cepuk besar gitu loh, buat tempat mandi agak kotak segini, dia tuh nanti mandi sendiri. Oh, gue kira itu selama ini kan yang gue lihat itu disemprot-semprot tuh. Oh, kalau disemprot ada Lebih juga efektif mandi sendiri atau disemprot? mandi sendiri. Oh, di sendiri ya. Itu Karena lebih- kita kan nggak tahu kondisinya si burung kan. Kalau kita paksain semprot, taunya dia lagi sakit,
ntar bisa Itu istri cemburu nggak itu, ha? dulu sih awal-awal iya ya, karena waktu lebih. Karena yang tadi yang lu ceritakan tuh kayaknya detail banget. Istri lu cemburu nggak itu? Iya, karena dulu tuh waktunya tuh lebih banyak ke burung daripada ke istri. Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa ngebagi waktu ya, karena di rumah juga udah ada yang bantuin ngurusin kan, bantuin Wih. ngerawat, bantuin ngerawat burung, jalan bareng. Ya, jadi bisa bagi-bagi waktu lah. Bisa ada liburnya. Bisa ada liburnya. Dan kalau bicara kontes, menang kalah kan udah biasa. Mm-mm. Seumpama nih, burung ini bisa dilihat dia bisa kerja atau enggaknya dilihat dari mananya? Awalnya tuh kalau emangnya dilihat dari bunyinya dulu ya, Mhm. segi durasi, segi suara gitu. Terus kalau dia udah punya durasi, biasanya kita latih mental. Kita latih mental tuh biasanya 2 hari nggak ketemu burung, ntar tahu-tahu kita ketemuin burung lovebird yang sama gitu kan, dia mau bunyi nggak satu sama lain gitu. Kalau misalkannya dia mau bunyi, ya coba kita jajal-jajal bawa ke lapangan gitu kan, kita ajak kontes. Jadi semuanya sih nggak ada yang instan sih, nggak bisa langsung juara tuh, hoki banget kalau kayak gitu. Semua butuh proses, tetap kadang kita ya kalah juga gitu kan, di lomba nggak selalu menang. Jadi emang awal-awal bikin tuh gitu, di rumah dilatih, ditempelin burung banyak. Kalau memang dia udah bisa bunyi, insya Allah siap dibawa ke lapangan ya, kayak gitu. Terus kalau untuk memaksimalkan si lovebird itu nih, bisa tahu nggak sih si burung ini udah maksimal apa belum gitu? Nah itu kita bisa lihat di rumahnya. Oh, Ketika di rumah dia pas berhadapan dengan burung lain, dia maksimal atau enggak nih, kan kita tahu top performnya itu dia. Biasanya kalau kita udah rawat udah lama si burung, kita tuh bakalan tahu top performnya dia. Jadi kalau misalkan kita udah tahu nih top performnya dia, itu bisa dinyatakan maksimal lah gitu kan. Jadi kalau emangnya, kalau bahasa kita mah settingan ya, nyeting ya. settingan. Kalau emang settingannya udah ketemu nih, insya Allah di lapangan bisa maksimal gitu, dengan keadaan kondisi burung yang sehat. Dan kalau misalkan burung itu dirawat sama Bung Ical Ege, layak nggak sih untuk dijadiin burung kontes atau burung juara? Insya Allah, karena juga emang sih kita kan nggak sembarang juga nyari bahan kan. Kita pilih-pilih juga, karena kan dari semua burung yang di rumah kan kita pengen cari yang terbaik. Ketika nanti udah dapat yang terbaik kan dijual juga nggak malu-maluin lah. Dibawa ke lomba juga nggak malu-maluin gitu kan, bisa buat silaturahmi, bawa-bawa kegantangan gitu. Tuh, buat kalian yang hobi gantang, kalau mau bahan kalian tuh maksimal, Bung Ical siap nampung. Dengan catatan, itu harus bahan yang bukan sembarangan ya. Iya. Dan bahannya insya Allah juga. akan jadi juara, paling enggak tingkat RT lah ya. Iya. Terus, Kabupaten. sekarang di rumah udah ada berapa burung? Kalau buat sekarang sih Burung pribadi dulu ya? burung pribadi. Burung pribadi yang masih buat mainan sekarang ada 7 pasang. 7 pasang. Boleh 7 disebutkan itu kisaran berapa aja? 7 pasang itu Yang pertama, berapa harganya? Yang buat mainan ya? Iya dong. Itu dari angka 15 lah, 15 juta. Itu paling tinggi. paling murah. Waduh. Kemarin tuh belum lama juga posting, tapi masih bahan sih di Facebook. Seharga Itu ini ya, lima- seharga Mio. Iya. Wah, bukan Mio ya. Mio kemahalan ya, 15 juta ya. Itu belum lama posting harga 5 juta sih, tapi semalam udah laku. Oh, udah laku. Paling murah 5 juta. Enggak juga sih, Enggak juga. paling murah. Kan tergantung, kalau burung mainan itu di paling murahnya 15. Paling murah 15. Untuk burung yang udah jalan. Paling Udah mahal yang Bung Ical punya. sekarang. Iyalah, masa kemarin? Kita ngobrol sekarang kita. Kemarin ada satu yang juara di Raja Cup itu, kemarin ditawar 120 tapi masih belum Belum cocok. ditawar 120 juta nggak dilepas. enggak. Kenapa? Masih sayang. Sayang Masih banget. sayang. Iya. Wow. Itu istri kalau denger sekarang nih 120 juta gitu kan, duit kan. Itu istri pernah Dijual sama dia. dijual, tapi istri tahu nggak nih? Tahu. Oh, tahu. Kan manajernya dia. Iya. Yang kesini tanggal segini ada lomba di sini, dia tuh biasanya yang ngatur schedule, asik.
Terus kalau tadi kan burung sendiri, kalau burung bahan yang dari teman-teman Kalau bahan itu sih kita dari baby itu ada yang dari 350.000 bahan siap-siap gantang gitu ya. Dari 350.000 ya sampai tak terhingga gitu. dan sekarang udah ada berapa yang Bung Ical urus untuk bahan si labu? Bahan itu kurang lebih ada banyak sih. Kalau untuk baby yang siap gantang tuh sekitar ada 10 pasang. Udah ada 10 pasang. Ada yang 10, ada yang pasangan, ada yang single. Masih itu kurang lebih yang siap sih ada 10. Kalau yang dewasanya itu kurang lebih ada 15-an. Yang dewasanya itu kisaran dari harga 700.000 ke atas. Oke. Bahan. Terus tadi kan kita udah banyak banget bicara angka ya. Untuk modal bisnis burung sendiri, nah sempat lupa tuh Bung Ica dulu pernah modal berapa waktu itu? Buat bener-bener mulai ya, mulainya itu sekitar 10 sih. 10 juta. Itu bener-bener terjun di dunia jual beli waktu itu. Jual beli burung ya? Jual beli burung. Sampai akhirnya bisa kepincut buat terus jadi pemain gitu kan. Jadi kan emang dulu awalnya cuma pengen jual beli, tapi ya jiwa hobi mainnya itu masih belum bisa ditinggalin. Jadi akhirnya terus jalan terus. Dan mungkin gua bisa lihat dari lu tuh ketika lu main hobi, lu lihat sisi bisnisnya kan. Iya. Ternyata di burung itu bisa dijadikan bisnis. Kan dibilangnya tadi modal bisnis kan, bukan modal main. Modal bisnis. Berarti sekarang selain jual beli burung ya, lu jual apa aja nih? Kayak tadi kan disebutkan ya. Ada pakannya sih, kita juga bikin produk, ada pakan burungnya, vitamin burung, terus sangkarnya juga kita bikin pakai produk kita sendiri. Terus merchandise juga ada, kaos-kaos gitu, kaos, topi, kayak gitu. Dan si Lockbird ini dia apa ya namanya? Cukup spesial nggak sih untuk supaya dia semakin juara, semakin apa ya, ngekek gitu. Ada perlakuan khusus nggak untuk Lockbird sendiri? Mungkin teman-teman di luar sana bisa tahu nih. Yang pasti sih ada ya kalau buat perawatan, karena kan beda burung, beda karakter, beda perawatan. Iya jelas. Jadi ya emang dibilang harus intens sih, intens banget ya. Satu-satu kita perhatiin karakter burungnya dan cari tahu maunya apa. Sampai bener-bener bisa buat lomba tuh, ya bener-bener harus terjun sih di dunia burung itu. Dan supaya kita tahu bener-bener merhatiin karakternya dia tuh sampai di titik mana. Seperti itu. Sampai nanti kita bakalan tahu lah titik gacornya dia. Sampai sejauh itu. Nah, kalau Bung Ical Ege sendiri merawat burung Bung Ical itu, ini burung Lockbird ya, burung bukan burung yang lain ya. Itu urusan istri kalau burung itu. Kalau dari Bung Ical sendiri nih, merawat burung lovebird dari Bung Ical sendiri seperti apa? Mungkin bisa share ke teman-teman gitu. Cara Bung Ical untuk merawat burung lovebirdnya. Kalau caranya sih kemungkinan besar sama ya dengan yang kita rawat biasa gitu. Karena kalau kita terlalu menspesialkan juga, nanti yang lainnya nggak kebagian. Paling kita pilah-pilah aja, mana yang bahan, mana yang udah jadi, mana yang udah mau jadi. Kita pilah-pilah dengan tempatnya juga yang berbeda. Jadi supaya burung tuh semuanya bisa stabil. Jadi yang harus dipikirin itu tetap jaga kesehatan burungnya. Kandang harus bersih, makannya harus bagus, minumnya juga harus bersih. Vitaminnya juga dijaga, jangan sembarangan, jangan pengen cepet punya burung bunyi dikasih doping nggak jelas, kasih racun yang ada mati. Kita tuh di sini miara burung tuh buat menyayangi ya, merawat, bukannya merusak. Ingat, menyayangi, merawat, bukan merusak. Apalagi PHP. Bung Ical pernah nggak sih mengalami kegagalan? Maksudnya, lu kan fokus di burung itu lumayan lama. Pernah nggak sih jatuh bangun? Ini sedikit aja yang bisa jelasin. Supaya teman-teman yang mau fokus di dunia hobi, apalagi hobinya sama ya, burung lovebird, apa sih yang lu lakuin ketika lu tuh mengalami jatuh sampai akhirnya lu bangun lagi? Ada, waktu itu di tahun 2016-17 kayaknya. Ini kalau mau nangis aja. Itu Jangan ditahan. Titik terendah memulai bisnis waktu itu di dunia perlobutan. Sampai tuh bener-bener tabungan tuh kuras habis semua.
yang dipunya lah, motor apalah segala macam. Pokoknya semua habis lu Semua jualin habis. ya. Itu menjadi titik lu paling rendah. Titik paling rendah. Bahkan sempet sampai jualan tuh ngemis-ngemis waktu itu. Oh, Jualannya tuh ngemis-ngemis. Ngemis-ngemisnya gini maksudnya, dia nggak, Bung Arel nih nggak mau beli burung. Iya. Cuma gue paksa untuk beli burung gue karena gue minta tolong sama dia, gue nggak punya apa-apa lagi, tolong beli burung gue dan duitnya buat bla 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 kayak gitu. Sempat pernah ngemis-ngemis dan buat itu jualan. menjadi titik terendah Titik lu terendah. sampai akhirnya ada kata mengemis dari lu Penju- sendiri, iya, yang beli jualannya. jual burung sendiri. Betul. Terus untuk lu bangkit lagi itu gimana caranya? Mungkin bisa kasih juga tipsnya. Yang penting kita kalau emangnya udah yakin di jalan kita ya kita yakinin ya. Seberapapun apa angin yang goyangin, seberapapun orang yang goyak-goyak, insya Allah kalau misalkan kita yakin sama jalan yang kita jalanin, insya Allah nanti Tuhan kasih jalan pelan-pelan dari manapun itu. Yang penting kita tetap tekun, fokus. Dalam artian kita udah jatuh nih, udah tinggalin aja. Kalau kita tinggal kan yang udah kita bangun selama ini hancur sia-sia gitu kan. Ya jadi paling kita benahi pelan-pelan apa yang salah, apa yang kurang. Berarti ada evaluasi ya. Iya, kita belajar dari kegagalan. Mengambil titik kegagalan itu dari kemarin lu sempat jatuh, lu koreksi, lu evaluasi, lu lihat oh begini tuh. Salahnya di mana? Kalau emangnya udah salah ya udah nggak usah diterusin yang salahnya, ambil yang benernya aja. Kalau misalkannya harus dagang aja kecil-kecilan ya udah kita dagang kecil-kecilan pelan-pelan. Berawal dari situ, mulai lama-lama bangkit lagi. Alhamdulillah Tuh. sampai sekarang. Dengar teman-teman, itu dari Bung Ical Ege sendiri. Dia sampai sebesar ini dia pernah mengalami hal yang namanya jatuh dan bangun. Dan tadi Bung Ical Ege juga sempat bercerita bagaimana dia jatuh, bagaimana dia terus bangun lagi. Itu mungkin kalian bisa terapkan ya untuk memulai suatu bisnis ya. Karena bisnis itu nggak terus berjalan mulus ya. Bung Ical, di pandemi COVID Corona ini ya kan? Iya. Apa yang Bu Ica lakukan? Karena yang gue tahu kan semuanya juga berdampak lah Iya, ya. semuanya juga berdampak. Apakah masih gantang burung? Perlombaan masih ada? Perlombaan sih masih ada ya, cuma di pelosok-pelosok. Oh, Sama itu di luar. ada jarak-jaraknya nggak sih? Ada, di luar daerah kita juga wajib masker, di gantangan juga disediain hand sanitizer, cuci tangan ya kan wajib. Kalau nggak pakai masker juga disuruh pulang ya, nggak boleh gantang. Oh gitu. Iya, itu di situ. Paling emang yang membuat saat ini kita bertahan itu ya sedikit banget ya pemasukan gitu kan. Semua kena dampaknya. Paling yang disiasati tuh dari pakan sih, jual pakan. Karena kan kalau untuk lomba nggak ada, tapi kan pakan burung alhamdulillah masih jalan karena orang juga masih butuh. Dan untuk bertahannya ya itu kita lebih jor ke pakannya sih. Jualan pakan, kita lebih promoin terus bahan banting setir. Oh, oke. Harganya Terus untuk mereka diskonin. nih yang pengen beli pakan sama vitamin dari Bung Ical Ege, ada sosial medianya? Ada. Jadi sebutin aja nih. Boleh lah. Oke. Sebutin. Untuk Facebook ada ya Bang Ical. Nama Facebooknya BANGICAL dalam kurung EG, Bang Ical EG itu ada. Kalau di IG-nya itu @jingga_tosca. Jingga Tosca. Jingga Tosca. Itu Iya. IG. Kalau WA ada Nah, W-nya di sini. di deskripsi kalau kata Di orang mah. deskripsi. Bung Ical, terakhir closing, boleh nggak kasih satu kata dua kata itu sifatnya yang bisa membangun kata-katanya buat mereka-mereka yang mau mengawali bisnis atau hobi yang sama. Buat kalian yang punya impian entah apapun impian kalian di dunia hobi kalian, yang jelas satu, kalian dulu harus yakin. Yakin yang pertama, yang kedua bisa apapun itu, yakin dan bisa. Karena kita manusia, dia pun manusia, siapapun pengusaha di dunia ini pasti kalau masih manusia kita pasti bisa. Jangan pernah mengeluh walaupun kalian lagi digoncang apapun, karena balik lagi ya, Tuhan gak bakalan ngasih cobaan seberat apapun ke umatnya melebihi batas kemampuannya. Jadi apapun itu lu lakuin aja kalau emang lu yakin lu pasti sukses.
Wih, bijak banget ya. Inilah Bu Ical Ege, hasil dari sebuah kesabaran ya kan, ketekunan Iya. ya kan, Mm-mm. keyakinan Karena dan kita nggak bisa bilang bisnis kita sukses tuh baru setahun 2 tahun, nggak bisa. hmm, Kalau memang ya Tuhan kasih jalan kita lancar, mungkin 1 tahun 2 tahun kita udah bisa sukses. Cuman kalau yang belum, jangan putus asa, sabar. Karena selama napas kita masih berhembus, di situ pasti ada apa ya? Ada jalan Tuhan yang ngikutin kita. luar Iya. biasa. Sayang waktunya habis ya teman-teman. Ini makin seru nih, makin Oke. dalam sama Bung Ical. Dan buat teman-teman, ini kita hanya sharing, kita nggak buat ngajarin, apalagi buat menggurui kalian. Enggak. Ini hanya sebuah sharing dari Bung Ical Ege yang dimana dia menekuni hobinya dan berbisnis. Dan sampai akhirnya dia menjadi salah satu apa ya, di tokoh perburungan ini dia namanya cukup up lah ya gitu kan. Oke, Bu Ical sendiri terima kasih banyak atas Siap. waktunya. Terima kasih Bung Sukses Arel. selalu.